Baiklah Bapak Ibu, di sini kita masuk pada video bagian ketiga ya, penjelasan bagian 3, menyesuaikan Arkas dengan BOS Kemdikbud dan juga menyesuaikan mengetahui minus di bulan Desember itu dari mana ya. Kita akan belajar bersama dan saya akan jelaskan. Apabila Bapak Ibu ada yang lebih baik, monggo kita akan sharing bersama, atau mungkin ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila jawaban saya mungkin kurang memuaskan dikarenakan keterbatasan pemahaman ya. Keterbatasan pemahaman maksudnya itu dalam komunikasi berupa kalimat di komentar itu, kalau kita tidak mengetahui secara langsung, kadang kita mengira-ngira, oh mungkin ini seperti ini, mungkin seperti ini ya. Jadi seperti itu penjelasan saya, mungkin ada yang kurang memahami, mohon dimaafkan karena tidak mungkin saya langsung paham dikarenakan permasalahannya teman-teman itu berbeda-beda ya. Oke, sebelum kita membahas, jangan lupa dukung terus dan subscribe Sang Pemikir. Bagi yang sudah subscribe, silakan share videonya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan dalam menyelesaikan anggaran di aplikasi Arkas. Langsung saja Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang perbedaan ya, jumlah RKAS dan di aplikasi Arkas, dan juga perbedaan pada anggaran yang sudah kita rencanakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, kita ada beberapa penjelasan. Tapi ini jangan dibahas, kita bahas nanti dulu. Kita masuk pada RKAS tahap, RKAS-nya dulu. Nah, di sini RKAS saya ambil dari Arkas tahap per tahap ya, yang saya ambil per tahap karena saya ambilnya sesuai pelaporan yang bertahap. Ini 96761.453 sudah sama dengan Arkas saya ini yang saya print dari aplikasi Arkas, lalu saya convert menjadi Excel ya. Di sini 96761.453. Nah, angka ini sudah sama dengan angka di sini 96761.453 sudah sama ya. Lalu di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada minus ya, ada minus. Nah, ini ada minus yang terjadi dikarenakan pada saat perencanaan anggaran kemarin di BOS perubahan itu, ketika kita sisir ternyata ada penyesuaian sisa anggaran untuk digunakan pada komponen yang lain atau kegiatan yang lain, sehingga ini akan menjadi minus. Atau mungkin Bapak Ibu lebih banyak dari milik yang saya sampaikan di sini, mungkin ada 3 atau 2, nggak jadi soal. Kita akan bahas pada rincian perencanaannya terlebih dahulu. Di sini kita pahami dulu Arkas kita yang mana yang minus, lalu Bapak Ibu perhatikan pada rincian perencanaan. Oke. Nah, di sini nanti kita akan bahas biar tidak bingung. Saya tutup dulu, kita fokus pada pembahasan ini ya. Oke. Pada nomor A di sini anggaran BOS Kemdikbud tahap 3 itu 90.251.307. Nah, ini saya dari tahunnya dari mana? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, ini adalah jenis BOS reguler anggaran sisa tahap 3 itu 90.251.307 ya. Sama dengan ini 90.251.307. Oke. Lalu yang nomor B ada perencanaan anggaran tahap 3. Ini perencanaan anggaran tahap 3 ini saya ambil dari perencanaan kemarin. Kalau Bapak Ibu ingat, di sini saya merencanakan ada sisa anggaran penerimaan tahap 3, lalu silpa, lalu sisa kas,
dan saldo bank. Sisa kas bila ada, saldo bank juga bila ada. Sehingga totalnya 96778,981. Oke. Nah, maka saya masukkan sehingga totalnya 96.761.453 ya. Di sini saya masukkan sisa kas tahap 2. Bila ada silakan masukkan. Sisa kas reguler bos di rekening bank, ini yang ada di rekening ya. Tapi milik bos reguler yang tidak diambil sepenuhnya, silakan masukkan bila ada. Lalu penerimaan bos tahap 3. Lalu silpa bos di Kemdikbud. Ya, ini sisa bos di Kemdikbud. Apabila Bapak Ibu kemarin ada perbedaan ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, silpa Arkas ini dan silpa di bos Kemdikbud itu selisih ya. Selisih 386.252. Kemungkinan ini adalah saldo jasa bank atau bunga banknya ya, tapi terhitung masuk di Arkasnya. Padahal di bos Kemdikbud hanya 6527674. Nah, apabila Bapak Ibu kemarin terlanjur menilpakan atau membuat anggaran silpa sesuai dengan di Arkas, karena memang harus dianggarkan sesuai di Arkas. Kalau tidak, kita tidak bisa kirim pengesahan ya, seperti itu. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu, kita akan bahas sama-sama di sini. Kita pecahkan sama-sama telurnya. Oke. Selanjutnya kita bahas di sini adalah penyesuaian anggaran silpa yang di bos Kemdikbud. Ya, kita masukkan sesuai dengan bos Kemdikbud. Kita fokus di sini dulu, jadi nggak usah bingung Bapak Ibu. Kalau seandainya ada perbedaan, nggak usah khawatir dan bingung. Kita akan bahas dulu di sini. Lalu di sini ada jumlah minus bulan Desember. Nah, apabila Bapak Ibu ada jumlah minus, mungkin ada 3, 4 sampai 5. Silakan akumulasikan saja, silakan hitung. Di sini karena di sini yang saya contohkan cuma 1 ya, ini adalah cuma ini saja, tidak ada lagi yang minus atau penyesuaiannya. Penggunaan sisa anggaran hanya 1 saja, yaitu 17.528, maka saya masukkan 17.528. Apabila Bapak Ibu kalau diakumulasikan totalnya 200, 300 mungkin sampai 3 juta, silakan masukkan 3 juta. Nah, cara perhitungannya yaitu sisa kas ditambah sisa kas bank apabila ada ya. Kalau nggak ada, dinolkan aja. Sisa kas tahap 2 ditambah sisa kas yang masih ada di bank. Kalau ada, kalau nggak ada ya nolkan. Kemudian ditambah penerimaan bos tahap 3. Lalu ditambah lagi silpa bos di Kemdikbud. Lalu dikurangi minus, jumlah minus yang ada di bos di Arkas ya, RKAS Arkas. Totalnya harus sama dengan jumlah di RKAS. Ini 96.761.453. Nah, jumlah RKAS Arkas tahap 3 silakan masukkan di sini. Kalau memang ada selisih, berarti kemungkinan ada kesalahan rumus atau mungkin kesalahan jumlah ya, jumlah penjumlahan Bapak Ibu. Di sini nanti akan saya lampirkan untuk contoh ya, jadi Bapak Ibu bisa download lampirannya di sini, lampiran penyesuaian bos dan bos Kemdikbud. Kalau kemarin video 1 dan 2 hanya template saja, di sini akan saya contohkan perhitungan penyesuaian anggaran Arkas dan bos Kemdikbud ya. Nanti bisa download di kolom deskripsi di bawah video. Baik, lalu di sini kalau ada selisih berarti silakan cari, kemungkinan ada kurang pasnya ya di RKAS Bapak Ibu. Tapi kalau sudah pas berarti sudah benar ya, nggak usah bingung tentang perbedaan dulu, nanti saya jelaskan. Lalu di sini kita akan jelaskan perbedaan. Oke, perbedaannya anggaran tahap 3 di Arkas ya, kita masukkan sama dengan saja di Arkas sekian, anggaran tahap 3 yaitu sekian. Nah, pasti selisihnya nanti yaitu 17 ini. Coba perhatikan Bapak Ibu. Maaf ya. Ini anggaran bos yang ini ya. Kita masukkan
yang jumlah di arkasnya. Nah, ini anggaran tahap 3. Sisanya yaitu 17.528. Ini ya. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, iya Pak, kenapa ya Pak? Padahal kan kita sudah gunakan sisa. Nah, itu dia. Ini jawabannya, nanti akan saya jawabkan di kolom sebelah sini ya, nanti saya jelaskan. Nah, oke. Sebelum itu, Bapak Ibu perhatikan dulu apakah sudah benar seperti ini. Kalau sudah benar, kita akan bahas di kolom berikutnya ya tentang perbedaan-perbedaan ini kenapa ada selisih. Oke. Kita buka tirainya Bapak Ibu. Nah, kita buka tirainya dulu seperempat dulu ya. Nah, oke. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, anggaran BOS Kemdikbud tahap 3 itu 90.251.307 ya, sama dengan ini. Sama dengan anggaran di BOS Kemdikbud. Nah, lalu realisasi anggaran seharusnya yang saya laksanakan atau yang harus saya entrikan atau saya belanjakan harusnya juga sama, 90.251.307. Nah, di sini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, berasal-asal ya. Baik, ini saya ambil dari belanjanya Pak, kan kemarin perencanaan anggarannya tahap 3 kan ini. Oke, kita akan fokus di sini, nanti kita akan sambungkan ya. Baik. Oke. Di sini kita fokus dulu di sini, nanti kita akan sambungkan. Sisa kas tahap 2 itu 3.326.307 ya, ini sisa kas saya. Di tahap 1 dan tahap 2 tersisa 3.326.307. Jadi jangan hitung hanya sisa kas tahap 2, karena kemarin ada yang hanya menghitung sisa kas tahap 2 saja. Maksudnya sisa kas di tahap 2 itu berapa ya, dari total keseluruhan tahap 1 dan tahap 2. Atau kita jelaskan di sini aja biar Bapak Ibu nggak bingung. Sisa kas tahap 1 dan 2. Oke, nggak usah bingung, tahap 1 dan tahap 2. Sisa kas tahap 1 dan 2 ya. Ini saya atur juga sisa kas tahap 1 dan 2. Karena kemarin ada yang salah sangka ya, dikira tahap 2 saja yang dimasukkan, tapi sisa kas tahap 1 dan tahap 2, ingat ya. Sisanya berapa? Nah, lalu sisa kas di rekening bank itu saldonya sampai tahap 2. Ini lagi-lagi ya, sampai tahap 2 itu 300.000. Oke. Apabila ada silakan masukkan, kalau nggak ada dinolkan saja. Kemudian penerimaan BOS tahap 3. Ya, penerimaan BOS tahap 3 silakan masukkan juga 86.625. Nah, lalu Bapak Ibu di sini silpa tidak perlu dimasukkan. Why? Kita buka. Nah, silpa memiliki menu tersendiri di BOS Kemdikbud. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, nah ini adalah silpa BOS reguler. Menunya seperti ini. Dan di sini masih kosong. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail dikarenakan saya juga nggak paham, mungkin masih dalam pembenahan atau bagaimana. Intinya di sini kita tidak tahu apakah yang masuk di BOS Kemdikbud silpanya ini silpa yang terpotong dari BOS Kemdikbud atau silpa yang terpotong dari Arkas. Kalau dari BOS Kemdikbud ya berarti hitungan kita benar, tapi kalau dari Arkas berarti anggaran kita benar. Nah, sama-sama benar di sini. Tapi saya jelaskan lagi, kalau di Arkas itu tidak kita anggarkan, maka tidak bisa menjadi 0 dan kita tidak bisa kirim pengesahan. Nah, maka nggak usah bingung. Jadi kita ikuti dulu penyampaian yang saya berikan ini.
Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu, nanti yang penting Bapak Ibu punya backupan dulu, terlebih dahulu backupan setelah pengesahan silpa reguler, silpa pengesahan silpa perubahan, silpa perubahan, dan juga bos reguler perubahan, punya backupannya. Itu pasti aman. Kalau nggak punya silakan nanti minta di penyelia masing-masing atau ke dinas, ya pasti punya backupannya. Nah, di sini silpa memiliki menu tersendiri. Lalu jumlah minus bulan Desember itu juga tidak kita masukkan. Kenapa? Ya nanti nanti akan saya sampaikan. Sehingga jumlah keseluruhan itu harus sesuai dengan Boskemdikbud tahap 3. Oke, harus sama ini dengan jumlah BOS tahap 3. Nah, di sini paham ya. Jadi total yang tahap 3 ini anggaran Boskemdikbud itu harus sama dengan anggaran yang akan kita belanjakan atau kita realisasikan. Diambil dari sisa kas tahap 1 dan 2 yang masih tersisa bila ada, bila tidak ada nolkan. Kemudian sisa kas di rekening bank bila ada, kalau nggak ada dinolkan. Penerimaan BOS tahap 3 pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Kemudian silpa nggak usah dimasukkan dan minus nggak usah dimasukkan. Nah, kita akan bahas di sini pembahasan. Pembahasan. Oke. Di sini jumlah anggaran di Arkas ya, kalau kita perhatikan jumlah anggaran di Arkas itu 96778,981. Lalu jumlah anggaran Boskemdikbud 90.251.307. Kita kurangi dari Arkas ke Boskemdikbud. Sisanya 6.527.674. Oke. Nah, coba kita masukkan silpanya. Ini silpa. Lalu kita masukkan juga maaf ya, kita hitung. Oke. 6.527.674. Oke, sudah ketemu ya. Dari maaf ya, ini jumlah anggaran di Arkas. Jumlah anggaran di Arkas itu 96761 ya, 761453 ya. Sehingga total selisihnya nah 17.528. Lagi-lagi sama ya. Ini berarti balance, kita sudah balance. Lupa kok balance kan itu minus. Nah, akan saya jelaskan. Sini akan saya jelaskan. Selisih 17.528 ini adalah anggaran yang diambil dari tahap 1 dan 2. Oke, mungkin belum paham. Saya ulangi. Anggaran yang minus 17.528 ini adalah anggaran penggunaan sisa belanja yang kita serap untuk kita gunakan belanja di tahap 3. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Anggaran kita harusnya itu 92.51307. Ini tanpa silpa dulu ya. Nah, kemudian ada minus 17 nih. Ada minus 17.528. 17.528 ini kita ambil dari tahap 1 dan 2. Kita ambil dari sisa tahap 1 atau tahap 2 yang tersisa dari belanja. Itu sudah include di sisa kas tahap 1 dan 2 atau di sisa kas di rekening bank. Coba Bapak Ibu hitung. Kalau seandainya Bapak Ibu sisanya itu 3 juta, dia juga include di 3.326, di include dari kas. Maksudnya apa? 17.528 ini termasuk anggaran yang tidak terrealisasi, anggaran yang tidak digunakan, sehingga dia masuk pada sisa anggaran kas atau sisa anggaran yang tidak digunakan. Jadi di sini sebenarnya 17.528 itu adalah ikut pada anggaran sisa kas yang kita realisasikan kemarin. Dikarenakan dia tidak terrealisasi atau
tidak sesuai dengan penggunaan sehingga dia itu bahasanya itu mempunyai pengembalian. Contohnya di telepon saya harusnya bayar 90.000, tetapi ternyata realisasinya hanya 85.000. Ada anggaran 5.000 yang harus saya ambil untuk digunakan di tahap 3, padahal anggaran itu digunakan untuk tahap 2. Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau secara gampangnya anggaran minus 17.528 ini adalah anggaran milik tahap sebelumnya yang kita geser menjadi tahap 3, sehingga penerimaan kita di tahap 3 ini ya sudah include dengan 3326 dan 300 kalau milik saya ya di sini itu sudah include dengan ini. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu. Ini anggaran, tapi kalau perhitungan arkasnya kan gini. Kita akan hitungkan lagi. Itu nanti kita akan buat tips dan triknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu tahu dulu ini dari mana anggaran ini, sisanya ini, atau mungkin perbedaan ini. Harusnya kan kalau dari Bos Kemdikbud itu tidak sama, ya kan? Kalau Bapak Ibu kalau perhatikan di sini sisanya itu anggaran Bos Kemdikbud 90, tapi di anggaran perencanaan yang kita anggarkan itu 96761, malah selisih banyak. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu dulu dari mana anggaran yang kita anggarkan kemarin. Nah, oke. Nah, yang penting kalau sudah paham di sini dari pembahasan ini, ya semoga saja sudah paham. Kalau belum paham nanti Bapak Ibu silakan komentar di kolom komentar ya. Baik, di sini akan saya backup dulu, akan saya copy dulu RKS tahap 2 tahap saya ini yang 1 tahun ini saya copy dulu, kemudian saya tambah sheet ya di sini. Saya pastekan menggunakan paste keep source column and white ya. Yang ini ya, biar tidak merubah format kolomnya. Oke. Nah, ini nanti kita bisa menjadi dasar acuan pada saat pemeriksaan. Ya, ini tetap jangan dihapus. Milik Bapak Ibu maksudnya. Di sini kita akan copy data untuk nanti kita jadikan acuan dasar. Nah, seharusnya Bapak Ibu sebelum melakukan pembelanjaan kita harus tahu dulu berapa anggaran yang akan kita belanjakan. Harusnya seperti ini dulu. Tapi kemarin kenapa kok saya membahasnya dari bagian 1 kan Silpa, bagian 2 bos reguler, karena saya mengikuti pertanyaan-pertanyaan atau beberapa dari teman-teman yang kebingungan, sehingga saya mengikuti alur saja. Baik, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kita buka kasnya kita buka kas yang kemarin saya realisasikan pada video bagian 2 ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu silakan cek di bagian 2, video saya bagian 2 ya. Di sini kita akan sesuaikan dengan anggaran kita ya. Ini anggaran kayak listrik, silakan sesuaikan apakah sudah sama. Kalau beda silakan rubah ya, silakan rubah di sini mungkin apa gitu ya. Saya akan bahas di sini yang saya rubah di sini hanya beberapa, dikarenakan saya sudah tahu ya mana yang berubah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pasti tahu mana yang bagian Bapak Ibu arkasnya yang berubah. Di sini CCTV outdoor hanya 2164 ya. Kalau kita lihat di sini saya copy CCTV outdoor dan tidak ada CCTV yang lain. Kita lihat di arkas kita yang tahap 3. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan CCTV kamera indoor itu 0, oke, nggak ada. CCTV di kamera outdoor itu 4, ternyata 4.329, padahal kalau kita perhatikan di sini itu cuma 2164 ya. Oke, kemudian saya copy saja di sini, saya pastekan. Lalu monitor itu tidak ada
ya di tahap 3, karena ini adalah masuk silpa, kemarin masuk silpa. Jadi silakan Bapak Ibu cerna dulu anggaran arkasnya, yang karena apa, kita semua tahu bahwasanya kita menganggarkannya itu kan kalau lihat di sini, maaf, di rincian perencanaan itu ada silpa juga yang kita masukkan, atau sisa ya, sisa anggaran. Padahal kita itu sudah tahu tahap 2 itu terpotong, tidak menerima sesuai dengan anggaran yang seharusnya, tapi tetap saja di Arkas kita harus memasukkan anggaran selama 1 tahun tanpa di situ dijelaskan atau terpotong anggaran sesuai dengan Boskemdikbud. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kita nolkan dulu. CCTV order sudah. Nah, kemudian ada speaker portable 6660. Kita cek di arkasnya, speaker portable 660 di tahap 3 ya. Ini tahap 3 6660. Oke, ada. Lalu kertas AVS A4 dan F4. Oke, A4 dan F4. Kita copy dulu yang A4. Ini A4 ya, ini F4. Biar saya nanti gak salah. A4 dulu. Saya copy, saya masukkan di ini, dimana ya, ini kertas A4 ini di tahap 3, saya pastekan di sini. Lalu ada F4, kertas F4 apakah 560, kita cek F4. Nah, hanya 249 ya. Saya masukkan di sini. Ini sudah. Oke, ini sudah. Lalu nah ini sudah ya, sudah yang barusan. Lalu Desember ada apa saja? Nah, Desember ada pembelian fingerprint 3885. Fingerprint 3885 sudah sama ya. Fingerprint ini sudah, ini sudah, ini sudah. Spidol whiteboard apakah sama? Kita cek 235156. 235156 sudah sama ya, sudah sama. Lalu minus ini biarkan dulu, kita akan cari ini sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, Bapak Ibu silakan kurangi sesuai dengan realisasi yang akan direalisasikan. Terus materai di sini 100.000, kita lihat di kas saya, materai hanya 30.000, saya masukkan 30.000. Nah, fotokopi di sini kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin fotokopi itu 15 3.000 jumlahnya, ini 206 ya. Kemarin di video saya sudah saya sampaikan di bagian 2 cara-caranya juga, 3.000 dan 206. Nah, ini 3.000 dan 206. Dan ini tidak ada 0. Oke, kalau ini 103 ya, 103 kalau nggak salah. Iya, 103 harganya ya. Jadi kita bisa merubah 103 2 lembar. Ini 2 ya, ini formatnya yang salah tadi saya. Oke, ini 2 lembar, mana tadi? Ini ya, 2 lembar 103 dan ini 0, tidak ada. Nah, setelah itu kalau sudah apakah sama jumlahnya? Oke, di sini ada, oh ya,
Ini masih beda ya, kalau Bapak Ibu lihat 90233 779. Kita butuh yang namanya 90251 307. 90 251 307 90 251 307 90 251 307. Oke, sama, kita cek ya, kita cek sama-sama. Seandainya ini anggaran kita, anggaran di BOS ini, kita kurangi ini, sisa 17.528, maka kita sudah benar, kita nolkan saja ini. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, sudah sama 90 251 307 90 251 307. Nah, ini anggaran tahap 3 yang seharusnya. Oke. Jadi di sini kesimpulannya kesimpulannya dalam perencanaan BOS tahap 3 ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu anggaran dari BOS Kemdikbud itu jumlahnya berapa di BOS Kemdikbud itu, apakah sudah sama dengan anggaran perencanaan yang kita rencanakan, dan kalau beda itu perbedaannya apa. Satu, mungkin silpa ya. Kedua, kemungkinan ada minus-minus yang harus kita sesuaikan, karena minus ini adalah seharusnya milik di tahap 1 atau tahap 2 yang kita paksa untuk menjadi sisa belanja di tahap 3, sehingga tahap 3 kita menambah ya, bukan 86625 lagi, tapi bertambah menjadi 17, menjadi beberapa gitu ya. Dan 17 ini termasuk di pada sisa di anggaran di kas atau di rekening bank yang belum kita ambil. Itu kesimpulan dari saya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam menyampaikan tentang anggaran yang barusan saya sampaikan. Nah, lalu untuk selanjutnya pada tahap bagian 4 ini kita akan membahas tentang mengatasi sisa kas di arkas atau pergeseran. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, nah di sini kalau Bapak Ibu perhatikan sisa anggaran saya 0, sisa anggaran di sini 0, sudah habis karena kan saya mengikuti alur yang barusan saya kerjakan. Nah, nanti saya akan contohkan bagaimana cara membuat pergeseran untuk anggaran yang belum direalisasikan atau mungkin anggaran yang ingin dirubah. Jadi tetap stay dalam video dan channel Sang Pemikir, dukung terus dengan cara subscribe, jangan lupa share kepada teman-teman apabila video ini sangat bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada bagian keempat pada video berikutnya. Terima kasih dari saya, nanti akan saya bahas menjadi bagian yang keempat.